3 menit lagi pukul 4, jadi kita mungkin tunggu lagi beberapa saat sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan join sebentar lagi. Sedikit pengumuman dulu mungkin untuk setiap peserta yang hadir, tolong di off-in aja dulu speaker, di mute sama videonya, biar tidak mengganggu proses dari berjalannya webinar ini. Dan webinar ini akan direkam dan diupload di YouTube-nya Sekolah Bumi. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan atau mau di-share ke teman-temannya lagi, itu nanti bisa dilihat di channel YouTube. Terus kalau misalnya Zoom link-nya mau di-share ke grup-grup yang ada, juga silahkan, kita masih bisa nerima peserta lebih dari 100 kok. Jadi kalau misalnya masih ada yang tertarik untuk join, tapi belum sempat mendaftar, silahkan. Sangat di-encourage sekali untuk di-share ke grup-grup WhatsApp yang ada, jadi biar bisa langsung pada join. Karena ini kebetulan topiknya sangat menarik nih, yang akan dibawakan dari Saudara Ivan. Jadi mungkin sekitar 2-3 menit lagi akan kita mulai. Selamat sore, Mas Andang. Ya, selamat sore, Mas Andang. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di webinar ini. Kita akan mulai mungkin 2-3 menit lagi. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya yang telah hadir di webinar Sekolah Bumi kali ini. Topiknya sangat menarik tentunya, apalagi yang berkecimpung di dalam dunia permodalan, bahkan untuk outcrop juga ini akan sangat memberikan gambaran bagaimana outcrop observation itu bisa membantu dalam pemodelan. Ya kan? Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah hadir kepada para peserta telah hadir di webinar ini. Untuk speaker kali ini adalah Ivan Praja, seorang geologis. Kebetulan dia juga teman dekat dan rekan kerja saya. Untuk Sekolah Bumi, webinar Sekolah Bumi, saya akan sedikit berikan gambaran. Jadi Sekolah Bumi sendiri adalah sekolah yang didirikan di tahun 2012, merupakan sebuah gerakan yang menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal dan belajar tentang ilmu bumi secara langsung bersama para ahli geologi Indonesia. Nah, beberapa kegiatan Sekolah Bumi antaranya adalah kelas ilmu bumi di sekolah-sekolah dasar. Ini sangat menarik ya tentunya, soalnya mungkin berbeda dengan zaman kita dulu SD, kita kurang ada gambaran tentang ilmu kebumian, sekarang ini udah ada sarananya. Terus kita juga memberikan perlombaan-perlombaan yang menumbuhkan kecintaan tentang ilmu kebumian. Ada juga outbound untuk para anak-anak, outbound explorer cilik, dan juga workshop serta field trip. Oke, itu untuk Sekolah Bumi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendukung acara ini, yaitu Sekolah Bumi itu sendiri, juga Ikatan Alumni Geologi ITB, dan Geosoftware. Nah, untuk webinar kali ini, mohon kerjasama dari para peserta untuk mematikan speakernya dulu, mikrofonnya di-off-kan, dan videonya juga mungkin di-off-kan dulu aja. Dan webinar ini akan di-upload, direkam, jadi ini akan di-record, dan akan di-upload pada YouTube Sekolah Bumi. Jadi kalau misalnya ada antar informasi yang terlewat atau mau di-share ke teman-temannya atau ke keluarga, itu bisa juga di-share melalui YouTube channel. Nah, untuk topiknya, kalau bisa di next slide-nya, topiknya ini adalah udah tahu judulnya tadi, dari outcrop ke simulasi. Nah, ini akan dibawakan oleh Saudara Ivan Teguh Andika Praja. Dia adalah lulusan dari Geologi ITB dan juga meneruskan master di University of Aberdeen, dan pengalaman kerja beliau selama ini adalah pernah bekerja di Total sebagai Walsa Geologist dan juga di Pertamina, dan sekarang ini bekerja sebagai geologis di Rockflow Dynamics. Saya kira kita bisa langsung serahkan kepada Saudara Ivan. Silakan, Mas Ivan. Oke, makasih Mas Ari udah bantu jadi moderator juga. Nanti mungkin bisa ikut komen juga kali Mas ya. Lalu Boleh. Perkenalkan, nama saya Ivan Teguh Andika Praja. Saya sore ini akan membawakan virtual field trip di Utah, gitu ya. Nah, langsung aja. Apa sih motivasinya untuk membuat model 3D dari singkapan? Nah,
saya pengen memutus paradigma, terutama buat teman-teman yang masih mahasiswa, kalau dibilang sama seniornya TA aja atau TA lapangan aja karena itu lebih keren gitu ya. TAB atau TA yang di depan komputer itu nggak keren. Nah ini saya mau menyediakan satu sarana buat menghubungkan nih antara TAB dan TAA. Jadi yang sering ke lapangan dan yang di depan komputer pakai software gitu ya. Jadi nggak cuma disebut geoclickers. Tuh. Nanti susah dong harus belajar lagi software. Enggak sih sebenarnya kalau kita ke YouTube, kalau kita mau bikin virtual outcrop, misalkan kita mau cari tutorial untuk Agisoft, udah ada di situ lengkap, banyak sekali info yang bisa dicari. Kalau mau modelingnya, 3D modelingnya, misalkan Petrel atau T-Navigator, kita tinggal cari di YouTube, tutorialnya sudah banyak sekali gitu ya. Jadi nggak usah takut, sekarang sudah banyak informasi yang ada di YouTube dan di internet pada umumnya. Untuk sore hari ini ada beberapa menu yang akan saya sampaikan. Pertama kita akan perkenalan singkat tentang virtual outcrop itu sendiri itu apa. Lalu ada virtual field trip ke Buckliffe, Utah, Amerika Serikat. Ini yang akan jadi bobot utama di presentasi hari ini. Lalu nanti sedikit saya akan sampaikan mengenai gimana sih cara bikin model 3D dari singkapan dari virtual outcrop maupun dari measure section aja. Lalu kita bakal coba simulasikan model tersebut. Lalu kita bakal diskusiin hasil dari simulasi 3D model tersebut. Terakhir nanti kita ada sesi tanya-jawab di paling akhir kalau pertanyaannya panjang gitu ya. Tapi kalau mau ditanyakan selama presentasi, pertanyaan-pertanyaan singkat yang takut nanti lupa, bisa langsung di chat aja. Oke, yang pertama langsung ke pengenalan singkat virtual outcrop. Virtual outcrop itu seperti apa sih? Nah, ini virtual outcrop ya. Jadi, virtual outcrop itu 3D model yang di atasnya kita tempelkan foto-foto outcropnya yang high resolution, yang sudah di georeference gitu ya. Jadi sudah dikalibrasi antara si foto itu harus ditempelkan di mana dan dari global positioning system-nya dari 3D model itu. Alatnya apa aja nih yang biasa digunakan untuk membuat virtual outcrop? Ada dua. Kalau mau yang high resolution, kita bisa pakai LiDAR yang sebelah kiri ini. Jadi ini ada LiDAR, lalu ada GPS, lalu ada kamera DSLR atau mirrorless gitu ya. Jadi kegunaannya apa? Kalau LiDAR ini kita bisa menciptakan 3D scan dari outcropnya atau dari apapun yang kita scan, 3D scan itu nanti hasilnya adalah 3D point cloud gitu ya. Lalu dengan di GPS ini, dia bisa di georeference terhadap global positioning system di bumi gitu ya. Lalu kita bisa cocokkan dengan hasil yang sudah dipotret oleh kamera DSLR-nya. Nah, kalau mau yang resolusi yang agak lebih rendah tapi masih bagus, kita bisa pakai drone seperti ini. Kita bisa create path untuk drone-nya untuk mengambil gambar di setiap berapa menit di tempat-tempat yang mana saja. Lalu kita bisa bikin point cloud-nya dari aligning foto-foto yang sudah di-collect oleh drone-nya itu sendiri. Nah, untuk gambarannya seperti ini, proses pembuatannya nanti LiDAR, hasil dari LiDAR atau hasil dari UAV atau drone, itu akan menghasilkan point cloud seperti ini. Point cloud ini akan di color code sesuai dari lokasi dari fotonya. Jadi di-matchingkan foto yang mana itu warnanya yang seperti apa, cocok untuk di point yang mana. Lalu kita bisa triangulasi, bikin tetrahedral mesh seperti ini untuk bikin 3D surface-nya. Lalu kita bisa drip di atas 3D surface itu foto-foto dari outcrop-nya atau benda yang kita scan secara 3D. Untuk ngasih gambaran nih saya ambil video dari SkySurf LLC YouTube, jadi asal ambil aja dari YouTube. Ini pakai DJI drone gitu ya. Kalau bisa dilihat sini ada foto-foto yang sudah ada northing easting-nya, lalu altitude-nya berapa gitu ya. Nanti dia akan coba untuk align di dalam software Agisoft ini. Lalu dia akan coba create point cloud. Pertama dia akan coba untuk create sparse point cloud seperti ini, sehingga kita bisa coba bereskan misalkan vegetasi yang kita nggak pengen rekam dalam 3D model kita bisa take out, lalu poin-poin yang seperti noise seperti itu, kita bisa take out. Lalu kita bisa georeference terhadap GPS yang udah kita ambil di lokasi-lokasi tertentu dari model itu.
Kalau sudah di georeference seperti ini, kita bisa create high density point cloud, lalu kita bisa drape foto-foto yang sudah ada dari drone. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita coba lihat, bisa dilihat diputar-putar, dirotasi seperti ini. Nanti kalau dilihat di dalam si Beko ini lubang di tengah ini kan lubang ya. Jadi benar-benar sekarang udah kita ada di posisi 3D. Nah, seperti itu. Lalu resolusinya gimana nih si virtual outcrop? Nah, kalau virtual outcrop itu tergantung dari alat yang digunakan sama kameranya juga. Jadi kalau misalkan kameranya high resolution, lalu yang dipakai adalah LiDAR, kita bisa sampai melihat struktur sedimen yang ada di outcropnya. Tapi kalau kameranya yang kurang bagus, ya mungkin sekitar 10 cm aja sudah bagus. Kalau pakai drone biasanya kita di atas 10 sampai 20 cm. Tapi itu pun sudah sangat cukup karena kalau kita mau mengukur ketebalan dari sandstone-nya atau orientasi dari sandstone-nya itu udah sangat cukup untuk modeling gitu ya. Nah, terus apa aja nih yang bisa dihasilkan dari virtual outcrop? Nah, ini saya coba perlihatkan, nanti kita di model ini juga bakal ada virtual filtrate gitu ya. Jadi saya bikin pseudo master section gitu, ada 4 di sini, lalu saya bisa digitasi semua stratigraphic surface nih di virtual outcrop tersebut. Ya, nanti stratigraphic surfaces ini yang akan saya bawa ke 3D modeling software untuk saya bikin 3D grid. Seperti itu ya. Oke. Lalu biasanya seperti apa sih alur kerja studi reservoir kalau pakai virtual outcrop gitu ya? Kita pertama punya virtual outcrop-nya, kita prepare dan kita georeference secara benar, lalu kita kalibrasi apa yang kita lihat di virtual outcrop itu sendiri terhadap sedimentary log yang kita hitung dan observasi di lapangan gitu ya, lalu kita integrate untuk dapat menghasilkan asosiasi fasiesnya seperti apa, stratigraphic boundaries mana aja yang kita bisa interpret dalam virtual outcrop tersebut, lalu kita interpret, lalu kita bisa ekstrak juga kualitatif datanya seperti bed length, thickness, orientation, itu bisa dikeluarkan dari virtual outcrop tersebut. Hasilnya ada soft data dan hard data. Soft data itu apa sih? Soft data itu pengertian, lebih kepada pengertian yang kita hasilkan dari observasi virtual outcrop. Misalkan seperti facies association, lalu depositional modelnya seperti apa, lalu konsep korelasi yang kita bisa pakai untuk menghubungkan master section yang kita punya, gitu ya. Itu soft data. Lalu yang hard data itu adalah pengukuran-pengukuran yang kita lakukan pada virtual outcrop-nya. Kita bisa mengukur dimensinya, orientasinya, lalu kita bisa ekstrak juga stratigraphic surfaces-nya itu sebagai polyline ASCII. Nah, ini yang nanti kita pakai untuk 3D modeling. Sementara untuk dimension plot, orientation plot itu bisa untuk seperti menggantikan variogram gitu ya. Jadi biasanya kita kalau di 3D modeling kita biasa pakai data analisis variogram, kita bisa gantikan dimension plot ini ke 3D reservoir modelnya karena kita langsung observasi di singkapannya. Jadi udah nggak ada uncertainty gitu ya. Oke, mulai aja kita langsung ke virtual field trip ke Book Cliff, Utah, Amerika Serikat. Oke, terbang dari Indonesia ke Amerika Serikat, saya akan post di sini. Utah ini posisinya yang di kotak ini ya, dari atas sampai bawah. Atasnya agak ke bawah seperti ini. Nah, kalau bisa dilihat morfologinya, di sebelah barat ini banyak sekali penggunaan yang lineamennya atau lineasinya utara-selatan seperti ini. Ini adalah Sevier Orogeny Belt, jadi banyak thrust fault di sini. Lalu yang di sebelah timur ini kebanyakan datar. Nah, ini adalah penampakan di surface sebuah foreland basin gitu ya. Jadi ini Orogeny Belt dari foreland basin-nya, lalu transit-nya membebani di bagian timur, terjadilah basin di situ, lalu terendapkanlah endapan-endapan molasses di atasnya. Kalau kita lanjutkan lagi, nah ini peta geologi dari Utah sendiri, kita bisa lihat yang di sebelah kiri ini adalah yang lebih tua daripada yang sebelah kanan ya. Di sebelah barat lebih tua daripada yang sebelah timur.
Kalau bisa dilihat sendiri kalau di Google Earth gitu ya, ini kita bisa trace individual sand di 250 km book cliff itu. Dan ini juga kenapa dibilang book cliff, karena tebingnya itu seperti tumbukan buku ya. Nah, ini juga tempat lahirnya sequence stratigraphy di tahun 91 sampai 95, Van Wagener bersama dengan Exxon Production Research itu mereka banyak meneliti di sini yang terekam di kalau nggak salah di EPG Memoir nomor 64. Nah, ini kalau mau korelasi di sini enak banget, kalau mau bikin peta geologi juga gampang banget. Karena kalau kita lihat di sini, ini pasti shale, yang atas, yang lebih resisten itu pasti sand-nya. Nah, nanti ini yang di belakang sini yang lebih banyak menunjam, ini sand-nya lebih banyak lagi dan sudah beda formasi. Jadi kalau bisa lihat geologinya seperti ini. Nah, ini lithostratigraphy-nya dari Book Cliff di umur Upper Cretaceous, nanti study intervalnya itu desert member dari Black Hawk Formation atau salah satu member dari Mesa Verde Group. Mesa Verde Group itu yang warna orange ini terdiri dari Start Point Formation, Black Hawk Formation, Price River Formation, dan Castle Gate Formation sebenarnya yang lebih menunjam ini ya. Nah, kalau yang di bawah ini, yang warna abu-abu, itu adalah yang sedimen shale-nya, kita sebutnya Menko Shale Formation. Nah, ini perlu diingat, ini adalah lithostratigraphy ya. Jadi belum kita bisa lihat sekuennya. Nanti kita lihat sekuennya. Oke. Yang menarik di sini juga, saya sudah sebutkan tadi, Van Wagener sudah pernah meneliti di daerah ini, gitu ya. Nanti saya akan drip peta perjalanan dari Van Wagener. Ya. Jadi nanti kita akan coba trace balik nih, perjalanannya Van Wagener menciptakan correlation plate dari message section yang dia observasi sendiri di lapangan, gitu ya. Nanti akan ada beberapa lokasi dan beberapa research well dari Exxon Production juga yang ada di correlation plate itu. Jadi nanti kita coba hubungkan dari nomor 15 ini sampai nomor 58. Gitu. Oke. Ya, jadi sebagai dasar pengetahuan geologinya aja, jadi untuk Late Cretaceous Geology dari Utah, USA ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagian barat itu adalah orogeny belt dari Foreland Basin-nya, yang dimana Foreland Basin-nya itu terisi oleh molasses sedimen yang kita sebut Mesa Verde Group ya. Tadi sudah saya sampaikan Mesa Verde Group itu ada Price River Formation, Star Point Formation, lalu Black Hawk Formation, dan Castle Gate Formation gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sequence stratigraphy order keempatnya, kalau kita zoom in lagi, sebenarnya banyak sekali sistem-sistem surface, deltaic system di situ. Jadi, kalau yang warna hijau ini adalah endapan-endapan yang non-marine, dia akan masuk ke dalam Western Interior Seaway, yang di dalamnya ada open marine mudstone, Menko Shale gitu ya. Dan selain endapan shallow marine deltaic ini yang wave dominated delta atau river dominated delta, itu ada sequence boundary yang di atasnya terendapkan fluvial channel atau fluvial system atau tidally influenced fluvial atau estuarian sandstone. Nah, nanti kita bakal banyak diskusinya di DSB, D1 dan D2. D1, D2, DSB itu apa? DSB itu Desert Sequence Boundary, lalu D1 adalah para sequence 1 dari Desert Member, dan para sequence 2 dari Desert 2. Gitu ya. Tapi nanti yang lebih akan fokus lagi di atas dari sequence boundary desert ini ya. Jadi nanti kita bakal banyak lihat ke estuarian sandstone. Oke, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita coba trace back lagi perjalanan dari Van Wagener tahun 95. Kita coba bikin correlation plate ulang dari
nomor 15 sampai 58 ini, tapi nanti saya akan urutkan lagi jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini correlation plate-nya. Di sini ada dua sistem yang bisa terlihat. Satu sistem wave dominated delta atau surface phasis. Yang kedua adalah Estoran tidal system. Yang warna hijau, pink, dan hijau tua ini adalah Estoran system. Yang warnanya kuning, coklat, ini adalah wave dominated delta phasis. Nah, perbedaannya apa ini kalau antara studi saya dengan studi yang dihasilkan oleh Van Wagener tahun 95. Kalau untuk surface phasisnya sendiri tidak banyak berubah gitu ya, karena memang kita bisa trace individual send package-nya itu sendiri, tapi yang nanti saya akan highlight itu ada di Estoran system-nya. Jadi yang di Van Wagener itu tidak ada, belum diperlihatkan bagaimana cara mengkorelasi untuk di dalam Estoran sistemnya sendiri. Sedangkan untuk saya, karena saya udah punya virtual outcrop-nya sendiri, jadi kita bisa terus ulang nih gimana sih kalau di Estoran system cara mengkorelasikannya. Kalau saya zoom, klasik ya untuk wave dominated delta sistemnya selalu coarsening upward, lalu pembalikan dari urutan fasies yang seharusnya dari offshore, lalu offshore transition zone, lalu lower surface, upper surface, foreshore. Setiap ada pembalikan seperti ini, jadi ini ada offshore, lalu offshore transition zone, lalu offshore lagi, pasti di atasnya ada flooding surface gitu ya. Tapi nggak hanya itu, kalau misalkan ada di lapangan terlihat ada bioturbation atau apa, itu patut dicurigai sebagai flooding surface. Gitu. Nah, kalau di Estoran sistemnya sendiri, apa sih yang berbeda dengan surface sistemnya? Kalau bisa dilihat di sini banyak struktur sedimen yang hummocky bed, lalu wave energy related gitu ya, yang ada di surface phasisnya. Tapi kalau di di Estoran sistemnya itu lebih banyak ke mix system, jadi antara river domination atau tidal domination. Yang tidal dominationnya kita ada herringbone, lalu ada mud traps, lalu untuk river dominationnya ada current ripple. Nah, untuk satu lagi untuk tidal itu ada pembalikan arah dari arus pengendapan. Seperti itu. Nah, ini cukup dilihat saja di sebelah barat ini. Iya, betul. Di sebelah barat, untuk net to gross sendiri sangat bagus ya. Jadi sandnya banyak sekali. Tapi kalau kita jalan terus ke arah timur dari Buklif itu nanti kita akan lose sand. Jadi lebih kecil lagi net to gross-nya sampai terlihat hanya shell dan sisipan-sisipan kecil sandstone yang ada hummocky beds-nya. Nanti kita coba lihat kenampakannya di lapangan seperti apa. Nah, kalau dari correlation plate sendiri, bisa nggak sih dibikin 3D modelnya? Bisa. Kita coba ya. Jadi di sini kita udah pindahkan correlation plate tadi dari PowerPoint atau dari mana gitu ke 3D modeling software-nya, kita interpretasi ulang di dalam 3D modeling software-nya seperti ini, litologi, lalu fasiesnya, lalu kita bisa pick marker seperti itu ya. Lalu marker-marker itulah yang nanti akan jadi basis untuk membuat surface untuk 3D modelnya seperti yang dilihat di video ini ya. Oke, dari situ kita bisa bikin 3D modelnya seperti ini, lalu kita bisa isi dengan facies association yang kita temukan di correlation plate. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini modelnya untuk informasi aja, ini 33 km panjangnya, lebarnya 3 km dengan tinggi 1,5 km. Dan total selnya ada 125 juta sel, jadi nggak cocok untuk flow simulation. Tapi nanti kita coba kita coba lihat
di virtual outcrop-nya di daerah sini ya, di daerah Blaze Canyon untuk membuat 3D model yang lebih detail lagi, yang bisa dikontrol oleh virtual outcrop yang kita punya, dan ada satu well yang dibor di belakang outcrop itu. Jadi itu menarik ya. Jadi ada satu well yang sengaja dibor oleh Van Wagener dan timnya di Exxon Production Research untuk tahu kalau outcrop-nya seperti ini, kenampakan di lognya seperti apa. Nah, kalau kenampakan di lapangannya seperti apa? Seperti yang terlihat di correlation plate tadi ya, di bagian barat dari Book Cliff itu masih banyak banget sand-nya, jadi net to gross sangat bagus. Sedangkan di daerah timur ini, kalau bisa dilihat, jauh lebih sedikit lagi ya sand-nya. Jadi Menko Shale, lalu ada sand sedikit. Nah, ini facies association yang pertama yang kita bisa lihat. Di sini ada Menko Shale. Lalu facies apa lagi yang bisa kita lihat di lapangan, itu ada offshore transition zone facies. Di offshore transition zone facies ini pengendapannya selang-seling antara sand dan shale karena dia terendapkannya hanya di atas storm weather base gitu ya. Jadi kalau nggak ada storm ya tidak terendapkan sand. Seperti itu. Nah, makanya terlihat juga struktur sedimen seperti ini. Ini low angle cross stratification yang kita biasa sebut Hameke cross stratification. Ini tipikal dari OTZ facies-nya. Lalu kalau di lower surface facies, karena dia terendapannya di atas fair weather base dari sistem wave dominated deltanya, dia akan lebih banyak sand-nya, walaupun sand-nya masih fine grain to medium grain gitu ya, tapi kita bisa lihat di sini energi dari wave itu mempengaruhi struktur sedimennya seperti ini. Jadi ini ada low angle cross stratification yang lebih jelas daripada tadi, gitu ya. Ini bukan trough cross stratification, tapi karena ini low angle, ini kita nyebutnya Hameke cross stratification yang penciri dari pengendapan wave. Ini juga sama Hameke cross stratification, tapi lebih low angle lagi. Kalau bisa dilihat di sini, ini ada surface yang lain lagi ya, udah low angle lagi. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada pelabukan, karena di Utah itu daerahnya arid, kering gitu ya, tanah juga susah terbentuk di situ, lalu vegetasi susah banget terbentuk di situ, karena tanahnya juga jarang, itu kelihatannya masif aja itu kalau lower surface facies. Dan kalau lower surface facies itu biasanya amalgamated juga, jadi terlihat tebal gitu ya di sini. Next kita ada foreshore dan upper surface facies. Ini biasanya saya nggak pisahkan karena mereka berdekatan dan nggak terlalu tajam juga perbedaannya. Kalau bisa dilihat, karena dia yang paling bagus quality-nya sebagai reservoir gitu ya, untuk dari sand-nya sendiri medium to coarse grain sand. Di situ kalau kita lihat di cliff-nya atau di tebingnya itu akan terjadi white cap seperti ini. Yang white cap itu apa? Itu karena leaching dari, misalkan kalau ada hujan, matriksnya karena bagus, sortingnya, porosity-nya itu leach gitu ya. Lalu untuk di foreshore facies ini biasanya planar struktur sedimennya, dan di atasnya biasanya ada bioturbasi dari skolitos. Kalau di upper surface bedanya biasanya ini ya, ada cross stratification seperti ini yang tabular. Lalu itu tadi di surface facies, di wave dominated delta facies-nya. Kalau sekarang kita masuk ke estuarine system-nya. Kalau di estuarine system-nya itu sama-sama thickly bedded, jadi sebenarnya secara kualitas reservoir sama nih sama foreshore atau upper surface gitu ya. Tapi bedanya kalau bisa dilihat ini ada banyak mud drips, jadi sisipan-sisipan kecil dari mud gitu ya. Dan ini nggak terlalu jelas, tapi ada struktur sedimen ripple, lalu ada pembalikan, nih ya, ada pembalikan dari arus. Jadi seperti herringbone cross stratification yang
kecil. Nah, tapi kalau bisa lihat di kiri atas ini sebenarnya lagi-lagi mohon maaf, ini kurang jelas, tapi ini ada cross notification yang herringbone yang lebih besar lagi, gitu ya. Nah, ini adalah tipikal dari subtidal bar. Lalu next ada intertidal heterolytic phases. Jadi kalau di intertidal ini sebenarnya mirip sama channel phases gitu ya. Jadi lateral accretion dari phasesnya, tahunnya dari mana? Tahunnya dari kalau bisa lihat yang di atas ini datar-datar aja, lalu yang di bawah sedikit menunjam gitu ya. Ini adalah lateral accretion dari channelnya, tapi karena ini ada di sistem tidal, itu dan penaikan dan penurunan muka air laut karena pengaruh tidal itu membuat perselingan antara sand dan sill. Nah, kalau kita zoom in di bagian sandnya, di lateral accretion tidal estuarine channel ini, kita bisa lihat ripple. Kalau di atasnya lagi, dikit, ini ada coal, seam, dan mud itu adalah endapan dari supratidal mudflat dan Mars phases. Van, mumpung kita masih ngomongin di singkapannya nih, ada pertanyaan dari Mas Andang. Saya lihat di tampilan korelasi penampang stratigrafi yang ada tulisan Modified from Van Wagener 1995, ada 24 kolom stratigrafi dibuat dengan rinci. Nah, pertanyaannya dari beliau nih, berapa lama sih kerja di lapangan di Bookcliff sana untuk membuat 24 kolom stratigrafi itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya karena ini nggak mulai dari nol lagi, Mas Andang. Jadi saya mulainya udah berangkat dari apa yang sudah dikerjakan oleh Van Wagener. Terus kita juga udah sempat scan beberapa virtual outcrop. Jadi kita bareng sama dosen juga, sama beberapa tim, itu selama seminggu ngikutin jejaknya dari sebenarnya nggak cuma dari nomor 15 itu, tapi kita coba dalam 2-3 hari untuk coba napak tilas itu ya dari nomor 15 Hatch Mesa sampai Bulls Canyon itu sekitar 2-3 hari. Tapi nggak pure bikin ulang, kita cuma lihat lokasinya di mana, lalu kita cocokkan dengan hasilnya beliau gitu ya. Kalau kita punya virtual outcrop ya kita akan lebih mengandalkan virtual outcrop-nya, tapi cuma mengkonfirmasi aja, jadi cepat. Tapi mungkin kalau udah di sana pengennya stay di sana terus sih, karena di sana batuannya bagus banget dan banyak banget yang bisa dieksplor sebenarnya di sana kalau untuk yang ngetahuin terperinci gitu, misalkan kayak arah sedimentasi secara lokalnya di sana gitu bisa banget kita ngabisin sampai sebulan di sana karena bagus banget sih emang tempatnya. Tapi untuk pekerjaan ini waktu saya menyelesaikan tesis itu sekitar 2-3 hari untuk menyelesaikan konfirmasi gitu ya, konfirmasi dari corrosion plate yang dibuat oleh Van Wagener, tapi saya lebih fokus ke tidal estuarine system-nya daripada ke surface facies-nya gitu. Oke, jadi secara garis besar tetap cukup konsisten dengan yang dibuat oleh Van Wagener ya? Betul. Cuman ada beberapa yang beda, tapi ya nggak signifikan. Karena bisa di-trace banget tuh. Kalau bisa lihat tadi di Google Earth juga bagus kan, send-nya juga bisa di-trace bahkan di level Google Earth gitu. Oke, Van. Oke, lanjut ya. Jadi itu tadi asosiasi facies yang ada di Bookcliff bagian selatan dari nomor 15 sampai nomor 58 Bulls Canyon. Nah, ada satu lokasi virtual outcrop yang kita bakal kunjungi sekarang. Ini lokasinya tetap di Utah juga, di bagian selatan juga kita ada di salah satu correlation plate tadi juga. Jadi ini uniknya di lokasi ini kita scan virtual outcrop di lokasi yang di belakangnya itu sama Van Wagener tahun 91 di sini sama Exxon Production Research di bor belakangnya. Jadi ada gamma ray-nya, ada density-nya, ada resistivity-nya, ada core-nya juga. Itu yang menarik di sini. Oke, ini virtual outcrop-nya yang nanti kita bakal coba lihat geser kanan, geser kiri, kita lihat bareng-bareng.
ini sebagai informasi aja, ini lebarnya sekitar 1,5 kilo dengan tinggi sekitar 80 meter. Oke. Ini di-scan pakai LiDAR dan Nikon DSLR untuk kameranya, tapi nggak terlalu high resolution, jadi kita nggak bisa banyak lihat struktur sedimen, walaupun samar-samar bisa sih. Nah, lalu apa sih yang kita bisa lihat kalau di virtual outcrop ini? Di virtual outcrop ini kita bisa digitasi seperti ini, jadi kita bisa tahu ketebalan dari sandstone-nya gitu, seperti ini. Karena sudah georeference, lalu kita bisa digitasi juga stratigraphic surfaces seperti yang saya contohkan di video ini. Ya. Nggak cuma itu saja, karena ini georeference dengan baik, kita bisa coba untuk lihat orientasi dari bed-nya. Gitu ya. Jadi saya bisa menghasilkan berapa sih ketebalan sand-nya, each individual package-nya, panjangnya seperti apa, lalu orientasinya untuk menghasilkan 3D model yang benar-benar tanpa uncertainty. Nah, ini kalau bisa lihat, kita bisa reference 3 titik, nanti dia akan bikin plane untuk coba tahu nih strike-nya berapa, dip-nya berapa. Ini saya akan coba stretch sedikit, jadi vertical exaggeration-nya 2 kali. Kita coba field trip ke virtual outcrop ini. Yang pertama kali kita pengen lihat Manco Shell ya, jadi yang paling bawah sendiri ada shell yang nggak terlalu kelihatan sebenarnya, tapi karena shell ya tidak terlalu menarik juga, itu shell-nya homogen berwarna abu-abu seperti ini. Oke, next, di atasnya terendapkan perselingan ya, kalau kita bisa lihat perselingan tipis-tipis antara sand dan shell. Nah, itu adalah tipikal dari endapan offshore transition zone. Yang tadi kita bisa lihat kalau di sand-nya itu ada hummocky cross stratification yang kecil. Ini ada fitur menarik sebenarnya di offshore transition zone ini, nanti kita bisa lihat. Selain ada perselingan antara sand dan shell yang tipis-tipis, kalau kita geser lagi ke kanan, oke, di bagian atas ini bisa dilihat ada sand yang lumayan tebal di antara perselingan antara sand dan shell yang kecil-kecil itu. Ya, lagi di outline. Nah, itu seperti channel body ya. Tapi ini sebenarnya bukan. Ini adalah endapan resedimentasi dari bagian upper surface dan lower surface ketika ada storm. Lalu rip current-nya itu membawa sedimen-sedimen yang di upper surface, lower surface balik ke basin, ke arah basin, dan terendapkan di offshore transition zone. Ini kalau bisa dilihat juga banyak sekali bawah-bawahnya bisa terlihat ada bidang-bidang erosi yang atasnya kurang lebih datar-datar gitu ya. Tapi ini bukan channel. Bukan channel maksudnya. Oke. Itu tadi ada offshore facies dan offshore transition zone facies. Next, kita bakal lihat lower surface facies. Ini yang amalgamated sand ini di atas. Dan yang ini ya. Jadi, tebal-tebal seperti ini. Ini biasanya medium sand. Kalau misalkan tidak terlapukan, akan terlihat seperti masif. Tapi kalau agak terlapukan, itu baru kelihatan, hummocky cross stratification-nya. Nah, ini saya tadi sempat highlight lagi, ada garis batas ya di amalgamated sand. Itu saya pick sebagai flooding surface juga. Kenapa? Karena kalau di correlation plate gitu ya, nanti kalau kita bisa lihat, misalnya ini yang di bawah ini aja deh. Ini bawah ini kita urutin lagi ke sebelah kanan gitu ya. Di paling kiri tadi sandnya masif, lalu mulai banyak sisipan-sisipan mat seperti ini, terus ke kanan, makin banyak lagi sisipan sandnya. Nah, nanti terakhir dia jadi sandnya jadi lebih tipis dan seperti perselingan sand dan shell. Jadi itu transisi antara lower surface ke offshore transition zone. Gitu ya. Oke.
itu yang lower surface facies. Lalu di atasnya ini sebenarnya agak-agak perdebatan apakah ini for sure facies atau upper surface atau sama-sama lower surface ya, karena ini ada white cap. Nah, tapi karena ini tinggi kita nggak bisa deketin nih apa struktur sedimennya apa. Jadi ini kemungkinan sih white cap-nya cuma gara-gara ada rubble di atasnya, di bawah jadi leach gitu ya, di rubble-nya bikin warna putih di atasnya. Tapi ini masih tetap lower surface facies. Nah, yang menarik di sini di atas lower surface facies ini ada yang seperti erosional ya, jadi nggak flat. Jadi ada sedikit undulasinya. Kita coba trace ke sebelah kanan dari outcrop-nya, terus ke sebelah kanan. Oke. Nah, ini udah mulai terlihat ya. Kalau kita trace, ini ada seperti bidang yang mengerosi ke bawah ke lower surface-nya. Ini kalau tadi yang di offshore transition zone itu kayak terlihat seperti channel body ya. Ini kemenerusannya dari rip current sedimen tadi ya. Jadi rip current-nya mengerosi bawahnya, lalu resedimented di atasnya pasir-pasir dari upper surface dan lower surface. Tapi karena chaotic arusnya, dia banyak tercampur dengan mud gitu ya. Jadi walaupun sand juga di rip current channel kalau kita mau sebutnya, itu tetap kualitas reservoirnya tidak bagus. Bisa lihat nanti di log triple combo. Jadi high gamma ray tetap, lalu porosity-nya juga jelek, sekitar 12%. Oke, itu endapan dari rip current untuk di wave dominated delta facies-nya. Cepetin aja dikit deh. Oke, lalu di atasnya lagi ini ada yang surface yang seperti ini ya. Jadi ada yang, sorry, saya balikin dikit. Ini ada yang seperti conformable di sebelah kanan ini. Tapi kalau kita ikutin, nah di sini udah mulai seperti erosional surface. Nah, kita coba ikutin deh. Kalau kita ikutin terus, lalu kita coba zoom in sedikit nanti di sebelah sini, kalau bisa lihat ini morfologi dari stratigraphic surface-nya ini sangat undulasi sekali. Ini tipikal dari sequence boundary. Jadi kalau yang belum pernah lihat sequence boundary di lapangan, inilah bentuknya gitu ya. Tadi yang bagian yang seperti conformable itu bagian interproof-nya, yang ini adalah bagian sequence boundary yang bikin surface of incision, lalu di atas surface of incision itu terendapkan sedimen-sedimen estuary. Nah, ini yang pertama yang bakal kita lihat di sedimen estuary, itu adalah subtidal sandbar. Biasanya tipikalnya adalah thickly bedded dari sand seperti ini ya, tapi karena ada pengaruh dari tidal tetap ada mud drips-nya gitu ya. Jadi walaupun bagus dari sandnya juga coarse grain, tapi tetap ada mud drips-nya. Lalu di atasnya ada seperti erosional surface lagi, yang di atasnya ini endapannya lebih tipis-tipis gitu ya. Kalau bisa dilihat di sebelah kanan nanti lebih jelas lagi. Nah, ini ada seperti erosional surface lagi, ada discontinuity surface lagi, yang di atasnya terendapkan sand shell yang net to gross-nya lebih jelek gitu ya. Nah, ini kita nyebutnya strata termination surface kalau di waktu saya kuliah. Nah, ini kalau kita trace sebenarnya ini bisa dikorelate nih dari sebelah kiri di atas langsung dari subtidal bar-nya, di sini seperti mengerosi gitu ya. Dan ini kita bisa bisa teruskan lagi ke sebelah kanan termination surface-nya. Kalau kita bisa lihat ini seperti conformable di sini, tapi di sini ada yang top lapping, seperti top lapping gitu ya. Nah, ini kita sebutnya strata termination surface. Nah, ini strata termination surface ini ya, kita
sebutnya adalah correlatable surface kalau di estuary system gitu ya. Ini penting untuk di-trace di estuary system karena itu yang biasa kita pakai untuk menghubungkan antar fasies. Jadi kalau di estuary system nggak sekali terendapkan, tapi dia berkali-kali juga, dan estuary system itu juga tetap bisa seperti prograding. Nah itu story surface-nya itu ya strata termination surface itu. Nah nanti kita juga pakai untuk modeling karena di setiap strata termination surface itu biasanya orientasinya berbeda antara yang di bawah dan yang terendapkan di atasnya. Nah yang terakhir yang kita mau lihat ini adalah endapan dari supratidal Mars atau supratidal flat. Hasilnya adalah coal. Di atas ini bisa kelihatan hitam-hitam. Lalu kalau dilihat lagi di atasnya lagi ada erosional surface lagi, ini juga ada sequence boundary lagi. Kalau tadi sequence boundary-nya di bawahnya wave delta, di atasnya estoran. Kalau yang ini wave delta, di atasnya braided system, gitu ya. Jadi nggak cuman erosional biasa, tapi memang benar-benar sudah beda sistem, itu baru kita sebut sebagai sequence boundary. Nah, nanti ini kita nggak akan lihat lebih jauh lagi, ini sudah di luar dari fokus dari penelitian ini, tapi saya mau tetap kasih lihat, ini bukan endapan estuary system, tapi ini adalah endapan braided system dari Castlegate Formation. Jadi kalau bisa dilihat, ini tetap thickly bedded, dan ini nggak ada mud drapes-nya, cuman karena singlet seperti itu, jadi kelihatan seperti ada mud drapes-nya. Nah, ini semua stratigraphic surface-nya sudah saya interpretasi ya. Lalu nanti interpreted stratigraphic surface ini akan kita bawa ke 3D modeling software untuk dibikin 3D model. Nah, ini yang tadi saya bilang endapan-endapan dari resedimented dari upper surface ke lower surface, yang resedimented oleh kejadian recurrent gitu ya, ke arah basin. Tipikalnya lagi kalau misalkan di estuary system itu, kalau di yang saya tadi belum sebutkan, di estuary system ada subtidal bars, itu biasanya endapannya gently dipping gitu ya. Jadi memang naturally dipping, bukan karena struktur. Pembedanya dengan intertidal itu adalah satu net to gross, lalu kedua adalah tipikal dari dipping-nya ya. Jadi kalau intertidal itu karena endapan channel yang influence tidal gitu ya. Jadi lebih ketara lateral accretion-nya daripada subtidal bar. Itu yang bisa diobservasi di vitro outcrop ini. Oke. Nah, itu tadi kalau di sini kita bisa lihat surface of incision-nya, lalu di sini kita bisa lihat yang lebih seperti conformable ya. Ini adalah daerah yang kita sebut interfluve dari surface of incision-nya atau sequence boundary-nya. Oke. Van, mungkin bisa dijelaskan warna-warnanya, pembedaan warnanya, yang merah sequence boundary, yang hijau. Oke, ya saya lupa tadi. Ini surface yang sudah saya interpretasi ini, dia yang merah adalah sequence boundary ya. Sequence boundary yang merah bawah ini high frekuensi aja, jadi untuk penanda surface of erosion nanti untuk di model 3D-nya. Yang biru muda ini adalah individual sand package-nya. Lalu yang warna pink ini adalah strata termination surface-nya, yang nanti kita sebut correlable surface kalau di estuary system gitu. Itu Mas Ari. Oke, terakhir di interfluve biasanya endapannya luapan dari supratidal atau tidal flat gitu ya. Jadi cuman shell aja biasanya. Oh ya, ini ada komentar dari Mas Andang, familiar dengan lokasi
outcrop analog di Indonesia, apa kemungkinan kesulitannya akurasi pembuatan 3D model di Indonesia di saat Lembah Harau. Kalau Lembah Harau itu nggak terlalu susah ya Mas Andeng ya, karena dia nggak terlalu banyak vegetasinya. Yang susah nanti kalau misalkan kayak di sawah lunto, itu kan ada tebing yang isinya semuanya sawah tambang semua. Itu sebenarnya saya pengen banget tuh nge-scan terus saya bikin 3D modelnya kalau di sawah lunto itu. Nah, tapi kesusahannya ya karena kita base dari fotografi yang kita cocokkan dengan 3D koordinat gitu ya. Jadi kalau ada vegetasi yang nutupin di atasnya, itu susah banget untuk nge-remove gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari penetrasi lidarnya sendiri, kita bisa remove si vegetasinya gitu. Gunung Batu Putih, Samarinda. Kalau Batu Putih mungkin masih bisa ya, karena kalau seingat saya Batu Putih itu nggak terlalu banyak vegetasinya. Bahkan kalau di jalan yang mau ke apa namanya Stadion Palaran itu Mas, kalau yang di Samarinda itu juga bagus banget Mas, kalau misalkan mau jadi analog yang di untuk di Miosennya Delta Mahakam ya. Lalu untuk Gunung Balat saya belum pernah ke sana. Cisaat Sukabumi, Batu Putih Samarinda. Amphitheater Ciletuh kalau nggak salah itu banyak juga vegetasinya, jadi bakal agak susah sih Mas. Jadi kesusahannya di sini lebih ke apa namanya vegetasi dari dan pelapukan dari ininya sendiri, apa namanya dari batuannya sendiri. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang kita di Bookleaf ini dan di Amerika pada umumnya itu sebenarnya cheat code sih untuk apa namanya pemetaan geologi ya, karena mereka biasanya cuacanya arid, pelapukannya rendah sekali, jadi apa namanya seperti cheat code gitu ya. Tapi kalau di Indonesia memang saya harus akuin karena banyak vegetasi, jadi bakal lebih susah untuk ngerapihin virtual outcrop-nya. Tapi bisa, bukan berarti nggak bisa. Gitu. Nah, itu tadi ekspresi apa namanya surface facies dan tidal estuarine system kalau di virtual outcrop. Kalau di ekspresi seismiknya seperti apa? Nah, mungkin untuk yang surface facies karena dia klinoformnya juga landai-landai gitu ya, kita bisa trace kalau saya nggak salah ingat klinoform di surface facies itu antara 3-5 degree per 1-3 kilo. Jadi gently dipping banget. Nah, tapi kalau di dalam estuarine systemnya itu lateral accretion-nya, lalu dipping dari subtidal dan intertidal hydrolitik itu lebih ketara gitu ya, seperti yang kita lihat di virtual outcrop. Jadi yang di bawah-bawah ini mungkin lebih ke surface facies-nya. Ini kan ada seperti klinoform, lalu ada top lag ke atasnya dan downlap ke bawahnya gitu ya. Ini yang di tengah-tengah ini mungkin lebih representatif ke estuarine systemnya. Kita bisa lihat ada klinoform yang jauh lebih terjal daripada yang ada di sistem bawahnya gitu ya. Tapi itu pun kalau seismiknya bisa nge-resolve ya. Jadi kalau tuning thickness-nya di bawah 30 meter mungkin baru kita bisa punya luck untuk melihat ini. Kalau tuning thickness-nya juga kurang baik ya no chance. Satu-satunya cara selain itu untuk subsurface tadi ya borehole image atau deep meter untuk bisa tahu itu estuarine system dia punya seperti lateral accretion atau enggak. Kalau kita bisa summarize, ini saya sengaja untuk ngerjain partisipan juga, saya sengaja putar. Ada offshore transition zone, lower surface, subtidal sandbar, intertidal hydrolitic, sama supratidal. Di atasnya sudah balik lagi ke apa namanya surface facies lagi ya. Jadi kalau bisa dilihat, biasanya yang thickly bedded itu lower surface, endapan lower surface yang medium grain sampai fine grain. Lalu yang di atasnya lagi, di atas surface of incision atau sequence boundary, kita ada terendapkan
Estuarine System. Yang pertama kali biasanya terendapkan di situ thickly bedded amalgamated sandstone yang gently dipping, ada mud drifts-nya itu tipikal dari subtidal sandbar. Lalu endapan tidal estuarine channel dari intertidal hydrolytic facies, ini ada claystone dan inclined sand. Lalu di atasnya overlain by supratidal deposits yang mainly coal atau mud aja gitu ya. Nah, model pengendapannya seperti ini. Kalau misalkan di surface facies yang wave dominated delta, ini gambarnya dari Sao Paulo delta di Brazil ya. Di longitudinal memanjang gitu ya, searah dengan bibir pantai. Lalu ini tadi ada yang rip current tadi. Rip current ini kalau misalkan ada storm, dia akan sampai ke di atas storm wave base ini terendapkan resedimentasi dari upper surface, lower surface ke offshore transition zone yang kita lihat seperti channel foam gitu ya, tapi sebenarnya bukan channel. Fun time check aja udah 1 jam. Oke, bakal lebih cepat lagi nih. Nah, Nggak untuk apa-apa, yang santai aja. untuk yang di tidal estuarine system, surface incision-nya saya ambil modelnya dari di Estuary di Liverpool. Ini ya, kalau di Google Map-nya kelihatan seperti ini. Lalu untuk di interpreted seperti ini. Jadi di interflow dia nggak akan ada endapan apapun. Walaupun di luarnya adalah wave system, karena dia shielded sama 2 bukaan ini, di dalamnya yang lebih pengaruh adalah tidal system. Jadi makanya sangat berbeda gitu ya. Di atas surface of incision tidal system, di bawahnya bisa di bawahnya atau di atasnya bisa wave dominated system. Oke. Nah, itu yang tadi intertidal hydrolytic tuh terendapkannya di tidal channel seperti ini. Nanti kalau kita lebih ke arah hulu lagi dari estuarensis-nya, itu nanti lebih thickly bedded lagi sandstone-nya yang lebih ke river domination untuk arus. Nah, ini hasil studi saya juga, konsep korelasi kalau di sistem estuary, seperti yang kita udah lihat di virtual outcrop, itu tadi ada strata termination surface yang kita bisa correlate throughout sistem dari estuary itu sendiri. Nah, jadi strata termination surface ini adalah surface yang correlatable karena dia setara dengan kenaikan muka air laut gitu ya. Sampai nanti akhirnya meluap lebih dari surface of incision, dia akan balik ke wave domination system lagi. Oke, nanti tolong diingetin ya Mas, kalau sudah 5:15. Ini kita next mau bikin model 3D dari virtual outcrop yang tadi kita udah bikin ya. Ini saya bikin untuk horizon dan 3D layering settingnya saya samakan dengan yang saya lihat dari virtual outcrop untuk subtidal sandbar dan intertidal hydrolytic. Saya akan bikin seperti ini. Jadi saya akan bikin zones tersendiri dan saya akan setting grid-nya untuk dan layering-nya untuk along the top untuk subtidal bulk, dan untuk intertidal along the bottom karena dia akan mengisi strata termination surface-nya gitu ya. Nah, untuk layering setting dan horizon yang di surface facies sih sebenarnya standar ya. Jadi antara proporsional atau ngikutin base atau top-nya. Nah, ini fun eksperimen aja. Biasanya kalau kita ngelihat correlation plate aja nih, kita tahu ada estuarine system di situ, ada wave dominated system di situ, tapi kita ngelihatnya cuman di correlation aja. Biasanya yang terjadi adalah kita bikin grid-nya tuh seperti layer cake ya. Jadi semua layernya antara conformable atau erosional, tapi tetap pembagian layering-nya proporsional gitu ya. Ini yang biasanya terjadi di underinformed reservoir studies. Nah, ini juga yang pengen saya highlight dari penggunaan virtual outcrop atau kita ke lapangan itu ya ini. Kita jadi tahu nih gimana cara nyeting 3D model kita supaya lebih
realistik terhadap yang kita lihat di lapangan. Nggak akan saya jelaskan secara detail untuk kebutuhan simulasi dinamisnya, tapi yang kita butuhkan di sini PVT table, lalu rel pump, equilibrium, lalu compressibility, well structure, dan development strategies. Ini untuk parameter-parameter yang saya gunakan, ini sama dengan yang ada di publikasi-publikasi yang sudah terbit, gitu ya. Silakan di-post, nanti kalau lihatnya lagi di YouTube, silakan di-post. Kalau mau replikasi studi yang sama, tapi nggak akan saya jelaskan secara detail. Oke. Kalau mau kita bikin 3D modelnya, ya kita berangkat selalu dari correlation-nya dulu. Kita ada well yang di bore di belakang virtual outcrop tadi, lalu ada 4 measured section yang saya bikin dan sudah kalibrasi di virtual outcrop dan di outcrop-nya langsung gitu ya. Nah, hasil dari virtual outcrop study itu yang stratigraphic surface-nya saya ekspor sebagai polyline ASCII gitu ya. Nah, ini hasilnya. Lalu saya bisa match dengan marker-marker yang sudah saya bikin di setiap well atau pseudo wells yang berasal dari master section gitu ya. Lalu dari situ saya bisa bikin surface-surface yang dibutuhkan untuk bikin 3D modelnya. Oke. Prosesnya untuk 3D modelingnya seperti apa, saya nggak akan jelaskan secara langsung, tapi nanti kalau lihat di YouTube bisa bisa di post gitu ya. Jadi yang paling paling penting dalam 3D modelingnya ini adalah setting untuk horizonnya sendiri, apakah dia erosional, conformable, discontinuous. Kita sesuaikan dengan apa yang kita sudah lihat di virtual outcrop gitu ya. Lalu satu lagi adalah ketika membuat 3D grid-nya, kita partitioning atau layering prosesnya itu harus dibikin semirip mungkin dengan yang kita lihat di outcrop-nya. Nah, nanti akan ada satu grid lagi yang saya bikin, tapi semuanya akan proporsional gitu ya. Just to have fun eksperimen aja sebenarnya. Oke. Ini untuk 3D modeling, static modelingnya sampai nomor 15 ya, sampai ke perhitungan permeability dan aktif. Lalu yang nomor 16 sampai nomor 26 ini adalah setting untuk dynamic-nya. Jadi equilibrium-nya, dari relatum-nya, compressibility, sampai fluid mapping, sampai result wrapping. Oke. Setelah kita run, kita bisa lihat si stratigraphic lines itu yang kita interpretasi dari outcrop jadi horizon gitu ya. Lalu kita bisa bikin 3D grid-nya seperti ini, lalu kita isi dengan spasies-spasies yang kita lihat di outcrop. Nah, ini porosity. Nah, porosity-nya tuh saya dapat dari satu well yang sudah dikalibrasi sama core plug-nya juga. Jadi kita menghasilkan litologi sama porosity di sini ya. Kalau bisa dilihat, ini sudah under well dari virtual outcrop-nya yang kita bikin tadi, si modelnya. Jadi sekarang kita udah punya 2 grid nih, yang satunya yang proporsional, yang seperti mensimulasikan underinformed reservoir studies. Ini layernya datar-datar aja dibandingkan dengan dipping grid. Saya sebut dipping grid karena ini miring-miring ya, sesuai sama endapan-endapan yang kita lihat di virtual outcrop gitu. Apakah keduanya menghasilkan profil sapuan minyak yang sama? Ya sebenarnya kalau kita bisa lihat sebenarnya jawabannya udah pasti beda, tapi seberapa beda nanti kita lihat. Nah, ini hasil sapuan minyaknya. Jadi ini ada 1 injector well dan 2 producer. Sama di keduanya, lokasi dan settingnya semua sama. Kalau kita bisa lihat, untuk yang regular grade ini aman tentram hidupnya reservoir engineer dan tim, karena sapuannya walaupun banyak fases yang berbeda, ternyata sapuan minyaknya ya uniform gitu ya. Tapi kalau kita matchkan dengan reality, subtidal bar dan intertidal hydrolytic itu sebenarnya dia punya natural dipping. Jadi
instead of mengandalkan horizontal permeability, dia akan lebih banyak mengandalkan vertical permeability di sini, sehingga sapuan dari minyaknya sendiri, kalau kita bisa lihat di sini antara surface phases dan estuarine phases itu akan sangat-sangat kontras gitu ya. Nah, kalau dilihat dari profil produksinya gitu ya, jadi ini field oil rate dan field water rate dilihat dalam statistik. Kita bikin titik-titik history ini dari model yang asli, yang dari dipping grid. Tentu saja untuk yang dipping grid ini pasti 100% match seperti ini ya. Yang di regular grid ternyata nggak jauh beda. Bisa juga oil rate dan water rate-nya mirip gitu ya. Jadi walaupun secara konsep biologi mereka berdua beda banget nih. Yang satunya regular aja untuk layering-nya, yang satunya miring-miring. Tapi hasil dari history matching-nya secara field bisa hampir sama gitu ya. Ini di field rate, field level maksudnya. Kalau di well per well rate-nya seperti apa? Nah, ini baru ketahuan bahwa kalau di regular grading ini nggak bisa menghasilkan early water breakthrough yang kita lihat di profil sapuan minyak yang tadi. Di well B01 ini ada early water breakthrough yang tidak bisa terkejar oleh regular grade. Gitu ya. Tentu saja kalau yang di dipping grade, karena kita historinya juga pakai ini, ya pasti bisa matching. Nah, tapi bisa nggak sih kita push our luck gitu, si regular grade kita coba gimana caranya supaya bisa matching? Bisa jawabannya. Engineer biasanya yang nanyain. Caranya gimana untuk matchingkan yang regular grade? Itu biasanya engineer bikin perubahan di rail permeability, lalu di multiplier, near well multiplier. Jadi originalnya seperti ini untuk permeability-nya di dalam 3D grid, yang sudah di-adjust oleh engineer akan belang bentong seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat engineer saya bikin kayak gini, saya bakal tanya, ini kita lagi main Tetris apa gimana? Soalnya saya sudah susah-susah gitu ya bikin 3D grid yang sesuai sama geologi, kenyataan geologi, malah dirubah gitu kan. Kita kan nggak mau gitu ya. Nah, ini history matching-nya sudah dilakukan untuk lagi-lagi untuk field level. Untuk yang hijau ini yang sudah di history match bisa sangat matching, untuk di well ya nggak bisa. Lalu kita coba forecast selama 5 tahun ke depan gitu ya, antara dipping grid dan regular grid itu hasilnya ternyata ada 7% difference. Tapi ingat, ini baru satu well injector dan 2 producer. Bayangkan kalau punya banyak producer dan banyak injektor, bakal lebih lagi perbedaannya. Jadi harus hati-hati. Walaupun selama history matching seperti terlihat matching gitu ya. Nah, coba kalau kita tambahkan satu infill well di sini ya. Jadi IF1 di kedua well, di kedua grid, di regular grid sama di dipping grid. Kita coba kasih infill well. Kita forecast juga hasilnya makin lebih besar lagi. Jadi itu cuman kayak simulasi ya. Jadi kan tadi cuma 3 well, hasilnya 7% difference. Kalau kita tambah infill well, 9% difference. Coba kalau ratusan well gitu ya, ini bahaya banget untuk sebagai jadi dasar untuk economics gitu ya, pengambilan keputusan. Nah, udah sampai ke intisari nih, pas banget 5.15. Yang sudah kita ketahui sama-sama, pasti konsep hidrologi yang beda, korelasi beda, struktur beda, titik-titiknya beda, ya hasil history matching dan forecast-nya ya beda juga gitu ya. Ini udah given. Tapi kalau kita sudah ke lapangan, udah melihat hasilnya, ya, fases-fases yang kita modelkan di lapangan tuh bentuk-bentuknya analognya seperti apa, ya kita jadi lebih banyak tahu gitu. Oh, kita butuh deep meter atau borehole image untuk ketahuin arah-arah utama dipping bed-nya gitu misalkan. Yang kedua, seperti yang udah dilihat di virtual outcrop,
biasanya kalau misalkan ada wave dominated system gitu ya, lalu ada atau river dominated system delta, kalau ada surface of incision yang terjadi karena ada sequence boundary lulusan gitu ya, itu umumnya terisinya nanti tidal estuarine deposits karena alasan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi ada shielded environment. Tapi kadang-kadang juga terisi cell scar yang ini saya tahu terjadi di Tunu ya. Di Tunu itu ada cell scar. Jadi ada surface of incision besar, tapi isinya cuma shell aja. Lalu untuk di tidal estuarine system itu kalau kita mau mau korelasi gitu ya, yang kita harus cari ya ini si story surface atau strata termination surface. Biasanya kalau di atas subtidal bar ke intertidal itu pasti ada termination surface karena biasanya intertidal downlap ke subtidal bar-nya gitu ya. Tapi yang susah nanti kalau ada intertidal bar, intertidal hydrolytic, di atasnya intertidal hydrolytic juga. Nah, itu biasanya harus dilihat pakai diameter atau borehole image untuk tahu dominasi dari dipping beds-nya. Yang terakhir, yang biasa melapang pulang tuh jangan hanya menghasilkan peta gitu ya. Jadi banyak yang kita bisa pelajari dari lapangan, kita bisa simulasikan 3D grid-nya, kalau misalkan hasil dari peta. Terus kita, kalau misalkan fokus studi kita adalah struktur gitu ya bikin 3D modelnya, viable nggak sih si strukturnya secara 3D, jangan cuma diimajinasikan doang gitu ya. Terus yang biasa di depan komputer, ya ke lapangan lah untuk konfirmasi imajinasi. Jadi jangan cuma imajinasi, oh kira-kira estuarine system kalau dikorelasikan ya seperti ini. Oh, lihat lagi ke lapangan gitu ya. Udah, itu aja sih sebenarnya presentasi hari ini. Tapi terakhir nanti ada acknowledgement ini ke dosen pembimbing saya, Pak John Howell sama Magda. Dia yang membantu saya untuk bikin virtual outcrop tadi, dan ini disponsori oleh konsorsium virtual outcrop group VOG database dari University of Aberdeen dan Bergen di Norway. Itu aja. Terima kasih. Terakhir sesi tanya jawab. Oke, terima kasih banyak sekali Mas Ivan. Menarik banget nih presentasinya, bagaimana kita mengintegrate data lapangan dengan data dari sumur juga dan disimulate di model 3D ya. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Mas Andang, mungkin bisa lihat juga di slide-nya, di screen-nya Mas Ivan ya, untuk kalibrasi nih. Pakai GPR sampai kedalaman 30 meter pernah dicoba nggak? Ada paper yang ngebahas nggak ini penggunaan GPR untuk detail stratigraphy architecture? Ada. Dari kebetulan Enge et al. Tahun 2007 itu ada Mas untuk pakai GPR dan virtual outcrop juga. Nanti saya coba. Ya ada. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Intan Safitri. Bagaimana sebaiknya mengambil batas sequence boundary? Apakah berdasarkan MFS atau di tengah-tengah antara high system track atau transgressive system track? Bagaimana ya Pak? Pertanyaan kurang lebih seperti itu. Oke, sequence boundary biasanya kalau di lapangan ya kita lihatnya kayak yang sudah saya sampaikan tadi, beda sistem ya. Itu yang pertama dulu. Biasanya sistem arusnya apakah wave dominated, lalu di atasnya rival dominated atau tidal dominated, itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Itu lebih penting buat saya daripada ngetahuin HST atau TST dulu. Tapi ada hubungannya. Jadi kalau misalkan yang ideal gitu ya, dari HST, lalu muka air laut turun, ada sequence boundary, lalu sedimennya eroded ke arah basin, nah atau ada sedimen-sedimen lower low stand system track gitu ya. Nah di bawah dari low stand system track itu biasanya ada sequence boundary, atau kalau misalkan nggak ada sedimen low stand system track, low stand system track-nya jauh terdeposisi ke arah basin, itu biasanya sedimen-sedimen yang transgresif gitu ya. Itu yang bakal ngisi. Nah, kejadiannya kalau di virtual outcrop tadi, itu wave dominated deltanya itu kalau kita ukur progradation rate-nya itu sekitar 0,2
0,3 sampai 2 degree per 1 kilometer. Itu artinya udah progradingnya udah di fase-fase akhir. Nah, kalau ada yang seperti itu, lalu ada sequence boundary, itu bakal mintain surface of incision, sedimennya terdeposisi ke arah basin gitu ya. Lalu yang di surface of incision itu hanya akan terdeposisi ketika ada TST gitu ya. Oke. Sangat jelas sekali ya jawaban dari Mas Ivan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mbak Intan. Untuk pertanyaan ketiga dari Mas Dwijo, dimensi modelnya berapa ya XYZ? Terus model geometri yang dipakai untuk co-kriging atau dimensi reservoir per berapa fasies? Terus pernah dicoba nggak filter di fasies shale di model? Terus dihitung berapa persentase sand? Dan cocok nggak dengan modelnya? Ya basically karena data limited kan untuk menyebarkan properti dan fasiesnya. Gitu kurang lebih. Kalau pertama yang untuk filter shale facies, lalu hitung berapa persentase sand itu, kalau dibandingkan dengan measured section atau pseudo wells yang saya import, terus ditambah lagi dari well yang EPR tadi itu ya, itu udah lock banget sih, udah cocok. Jadi benar-benar honor the data lah ya, honor the hard data ya. Iya, harus honor the data dan honor yang kita observe di di virtual outcrop. Karena kan pengennya kita nggak ada uncertainty lagi di model kita, sehingga kita bisa bilang bahwa untuk sistem yang seperti ini yang kita lihat di virtual outcrop ya hasilnya nggak ada uncertainty lagi gitu ya. Jadi benar-benar pengaruhnya dari konfigurasi fasiesnya, dippingnya seperti apa, intercassion-nya seperti apa gitu ya. Lalu dimensinya gimana? Dimensinya XYZ dari yang mana nih? Yang model simulasinya ya? Kayaknya model simulasinya sih maksudnya nih. Oke, untuk yang model simulasinya itu untuk cell size-nya itu 10 kali 10 kali 0,6 kalau nggak salah, 0,6 atau 0,8, sorry. Jumlah total sel-nya yang aktif ada 800.000. Jumlah total selnya ada 1,2 juta sel. Itu yang kecil. Kalau yang model yang gede, yang full field tadi yang 33 kali 3 kali 1,5 itu 125 juta sel. Oke. Tadi Mas Ivan tadi bilangnya lateralnya 10 kali 10 meter ya? 10 kali... Atau 100? Ya, 10 kali 10. 10. Oke. Boleh tahu nggak itu setiap measured section yang dulu dilakukan itu berapa meter jauhnya? Jadi biar ada Oke. Itu hampir 100-an sih kalau bisa lihat nanti. Coba scroll di ini. Scroll di 3D modelnya. Oke. Nah, ya, tadi di awal sempat kita yang ini saya sempat ukur itu sekitar 14 meter. Kalau nggak salah itu ini berarti sekitar 100 meteran ke sini. Rappelling nih ke sini. Karena terjal banget. Oke. Gitu ya, untuk geometri dimensi reservoir per fasies. Maksudnya untuk variogram gitu ya. Variogramnya itu kalau nggak salah sekitar 700-an, karena kalau tadi kan sempat ya kita lihat untuk lower surface ini yang waktu kita trace si satu sand body lower surface ini, kalau sampai ke sampai dia transform jadi lower offshore transition zone tuh sekitar 700-an meter. Jadi saya pakainya segituan untuk variogram. Oke. Kalau Mas Dwijo mau nanya sendiri langsung juga boleh, silakan di-unmute. Mas Dwijo sekiranya ada yang belum dijawab, silakan. Oh iya, Mas Hari, itu nanti aja lah di belakang diskusi detail aja. Kayaknya mungkin yang lain ada ini. Nanti saya bisa kontak Ivan lah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Mahadi. Untuk membuat model 3D dari singkapan, itu menggunakan software apa ya, Mas? Untuk virtual outcrop-nya sendiri dibikinnya
pakai Agisoft untuk virtual outcrop-nya ya, 3D outcrop-nya. Kalau untuk 3D modelnya saya pakai T-Navigator, Geology Designer. Dan untuk simulasinya juga pakai T-Navigator juga. Okay. Tapi karena hasil dari virtual outcrop-nya itu universal gitu ya, jadi ASCII itu pasti bisa diimport di software manapun sebenarnya. Universal mau pakai 3D modeling tool yang seperti apa juga bisa sebenarnya, asal ada toolnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan lain silahkan di type atau langsung juga di unmute. Boleh. Langsung unmute bebas. sudah bisa juga sih. Mungkin teman-teman co-host juga sudah allow untuk unmute partisipan untuk Yes. Bisa. komentar atau bertanya secara langsung. Selamat sore, Mas. Sore. Sore. Nadi. Mohon maaf ya, Mas ya. Baru gabung ya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Saya mau nanya, kan Mas kan kayak ngelakuin kayak picking gitu ya, Mas ya? Kalau di Seismic ya, Mas ya? Iya, betul. Itu caranya gimana tuh, Mas, buat pickingnya? Pakai software apa? Terus kayak... Oke. Terus sama cara pengambilan datanya itu seperti apa, Mas? Apa melalui drone kah? Atau bagaimana? Sama softwarenya apa? Itu aja sih, Mas, dari saya. Terima kasih. Waktu saya tesis di Aberdeen, pakai ini pakainya software yang dihasilkan sama konsorsium virtual outcrop group namanya LIME, LiDAR Interpretation and Manipulation Environment, itu softwarenya. Waktu itu masih beta, jadi masih bisa didistribute secara secara gratis. Kalau sekarang sudah berbayar kayaknya. Dan kayaknya tapi untuk university grant sih layaknya software-software yang lain kayaknya mudah untuk bikin permohonan untuk university grant-nya. Nah ini Mas bisa dilihat di di presentasi ini seperti ini caranya. Jadi kita karena udah georeference gitu ya, kita bisa langsung tahu length-nya berapa, bed length-nya berapa, lalu kita bisa digitasi aja gitu. Nanti ini hasilnya XYZ ini langsung. Ini kan ASCII, standar ASCII file ya. Gitu. Itu dari software waktu itu saya bikin Lime. Itu sih, Mas. Untuk virtual outcrop-nya sendiri itu pakai Agisoft. Itu Agisoft itu bisa dipakai untuk bikin virtual 3D model gini dengan LiDAR atau dengan drone. Kebetulan untuk yang modeling ini pakainya LiDAR, tapi LiDAR-nya juga nggak terlalu detail. Karena kalau kita ngambilnya detail banget, banyak computing power yang kita butuhkan. Dan waktu itu processing-nya terlalu lama ya, jadi nggak viable untuk studi saya waktu itu untuk menghasilkan high resolution model. Gitu Mas Gunadi. Oke, terima kasih Mas Ivan atas penjabarannya. Iya, sama-sama. Oke. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan bisa di-unmute sendiri. Langsung aja. Oh iya. Kalau nggak ada, mungkin saya mau coba buka ini ya. Google Earth deh. Coba lihat tadi lokasi-lokasi yang Mas Andang Mas Andang pengen lihat, bisa nggak dibikin 3D modelnya atau virtual outcrop-nya gitu ya. Oke, belum bisa.
Kayaknya menyerah nih komputer saya. Google Earth-nya nggak mau. Oke, sambil nunggu ada yang bertanya lagi mungkin. Mungkin ini aja, Van, kalau misalnya ini nih teman-teman kayaknya banyak yang tertarik untuk melakukan studi yang mirip kan ya. Nah, mungkin dijelaskan aja secara singkat teknologi yang diperlukan apa aja, LiDAR-nya kah, atau teknologi software-nya kah, atau apa aja. Diulang Minimum sedikit. requirement gitu untuk buat hal seperti ini di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya paling cocok sebenarnya drone sih. Kalau LiDAR terlalu cumbersome karena alatnya besar, lalu mahal juga. Kalau drone kan sebenarnya ya pasti ada yang punya atau teman ada yang punya atau kita bisa nyewa juga dan nggak terlalu mahal juga untuk menghasilkan apa namanya si virtual crop itu, dan nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya untuk kamera 12 megapiksel yang ada di drone itu sudah cukup, tapi nggak bisa buat ngelihat sediment structure, walaupun high density cloud point-nya itu bisa sampai 5 cm untuk kerapatannya, tapi itu tergantung dari berapa banyaknya foto yang kita take sama kerapatan jalur drone-nya itu sendiri. Itu udah mantap sih sebenarnya kalau untuk pakai drone. Kalau untuk perizinan sendiri gimana tuh, Van? Kalau misalnya di Malaysia nih, contohnya kayak di tempat saya tinggal, untuk nerbangin drone harus ada izin tersendiri untuk nerbangin drone, ambil di lokasi-lokasi tertentu itu. Nah, kalau di Indonesia gimana? Ada informasi nggak mengenai hal itu? Sama sih, kalau di Indonesia sekarang udah ada sertifikasi untuk ininya pilot drone-nya juga. Sama. Kalau dulu mungkin tahun 2017 terakhir itu belum ada, jadi masih bebas menerbangkan drone. Bahkan di Amerika sendiri waktu tahun 2016 asal di luar dari 5 km circumference dari apa namanya bandara gitu ya, itu udah boleh menerbangkan drone, kecuali kayak banyak dense private tempat gitu ya, jadi kayak di New York itu nggak bisa. Tapi kalau di lapangan bebas itu nggak masalah. Oke. Dan keterbatasannya mungkin lebih ke yang seperti tadi ya, vegetasi kalau di Indonesia ya. Ya, vegetasi kalau di Indonesia itu masalah utama sih. Kalau di Amerika sendiri kan karena lingkungannya arid, pelabukan sedikit, tanah pun kalau misalkan, bahkan kalau di Moab atau di Zion Nature Park itu ada bibit tanah itu pun nggak boleh diinjak karena saking jarangnya tanah di sana. Dan kita bisa didenda kalau nginjek bibit-bibit tanah itu. Oke. Ya menarik sekali nih, soalnya teknologinya kayaknya pas banget untuk situasi seperti sekarang yang kita traveling terbatas kan. Ya, sebenarnya untuk drone-nya sendiri mungkin sudah banyak dipakai di ini ya, kayak mining company, kayak di coal company gitu ya. Karena kalau kupasan kayak gitu lebih gampang banget kalau kita pakai virtual crop untuk mappingnya sendiri. Tapi sayangnya hanya untuk ngitung ini aja, biasanya ngitung resource-nya berapa, lalu kemenerusannya kemana, tidak untuk studi gitu, studi reservoir, walaupun bendanya sama antara mining coal sama oil industry gitu kan ya. Oke. Kalau dari para peserta masih ada pertanyaan, silahkan. Atau mungkin Mas Andang masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung juga ditanyakan ke Mas Ivan. Mumpung kita masih ada waktu, silakan aja di-unmute bagi yang tertarik langsung menanyakan. Oke, coba hidupin Google Earth juga.
Itu Mas Anda minta kontak lu, Van. Oh, siap, Mas. Oke, nanti saya kasih. Iya, jadi kalau misalnya ada juga yang ingin menanyakan lebih lanjut, bisa kontak langsung ke Mas Ivan atau ke Sekolah Bumi. Oke. Bisa dong. Kebetulan Google Earth-nya not responding terus dari tadi. Sebenarnya saya pengen ngeliatin yang di Sawalunto itu ya, sama di Lembah Harau juga, sama satu lagi ada kupasan jalan di Samarinda yang menuju ke Stadion Pelarat, itu baru dikupas tuh. Saya kira bagus sih kalau untuk analog reservoir untuk Delta Mahakam sebenarnya. Oke, saya kira cukup jelas ya ini. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Masih ada yang mau ditambahkan lagi, Van? Ini ada nanya rekamannya bakal ada di YouTube. Saya kira bakal ada kan ya? Ntar pihak Sekolah Bumi yang akan nge-upload. Untuk materinya sendiri mungkin saya nggak share, tapi ada di YouTube aja sih, Mas. Tuh. Ya. Dan akan di YouTube, soalnya bisa di-post, bisa di-play, bisa di-post, ya kan? Dan ada suaranya. Kalau PowerPoint kan suara Mas Ivan yang merdu ini nggak akan kedengeran. Oke. Oke, ada lagi Van yang mau dikasih mungkin kata-kata penutup? Itu aja. Mungkin Mas Ari, terima kasih banyak buat partisipan atas pertanyaannya dan kehadirannya juga. Terakhir mungkin, ini Google Earth-nya udah ini lagi ya. Jadi saya coba share screen sebentar. Boleh. Penutup. Udah kelihatan ya Google Earth-nya? Yes, kelihatan. Ya, jadi ini Mas Andang kalau di arah ke Sawah Lunto nih Mas, ini ada dinding sawah tambang tinggi banget, ini tipikal dari Braided kan ya. Ini sebenarnya menarik banget, tapi permasalahannya ya selain di expose surface ini ada beberapa vegetasi yang harus dirapihin gitu ya kalau di 3D modelnya. Ini susahannya kalau di di Indonesia untuk melakukan studi outcrop seperti ini. Mungkin untuk di Harau tipikalnya mungkin seperti ini kan lebih tinggi juga ya untuk Harau. Harau itu kan berani. Kurang lebih juga seperti ini sih. Sama satu lagi ada di Stadion Palaran. Nah, ini kan sebenarnya ada kupasan jalan seperti ini sebenarnya menarik juga, tapi ya tetap aja permasalahannya cuman vegetasi. Walaupun sebenarnya udah lebih bagus karena baru saja dikupas gitu ya. Ini kalau bisa lihat di daerah sana ini yang di tebing yang itu kupasannya masih baru. Ini bagus banget kalau misalkan bisa di-scan gitu ya. Bisa lihat delta channel, distributory channel, kalau di sini seperti apa. Gitu sih. Coba di Harau kali ya. Harau. Mana ya? Kok hilang? Ya, mungkin harus dilihat lagi sih di mana letaknya si tebing-tebing Harau itu. Belum sempat nge-save lokasinya juga untuk Harau. Nggak apa-apa. Oke, itu aja Mas tambahannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Ivan atas presentasi webinar yang sangat menarik. Bagaimana mengoptimalkan interpretasi kita.
dan mengurangi uncertainty dengan mengcombine teknologi dan basic knowledge kita kan tentang geoscience. Terima kasih kepada para partisipan yang telah hadir di Sabtu sore yang kalau di Kuala Lumpur sini hujan, nggak tahu di Jakarta. Tapi udah menyediakan waktunya untuk datang ke webinar ini. Again, ntar untuk rekamannya bisa dilihat di YouTube channel. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dikontak Mas Ivannya langsung, atau ke saya juga bisa, atau ke Sekolah Bumi langsung. Terima kasih semuanya. Dengan ini saya akhiri webinar kali ini dari Sekolah Bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.